Terima kasih Pak Wakil Menteri Keuangan, Pak Swahasil Nazara. Selamat pagi. Terima kasih sudah datang di Kompas TV. Pak, evaluasi 1 tahun pemerintahan Prabowo dan Gibran, apa catatan di sektor fiskal selama 1 tahun ini? Karena kita memulai tahun ini dengan efisiensi. Ya, kan diangkatnya pemerintah ini tanggal 20 Oktober 2024, setahun yang lalu. Apa yang terjadi di Oktober itu? Pertama, dari ini fiskal ya, ini benar-benar bicara fiskal. Pertama APBN. adalah kita dalam Oktober, November, Desember 2024 menyelesaikan APBN 2024. Karena kan masuknya di tengah-tengah, bukan di tengah-tengah ya, tapi di Oktober, di penghujung tahun. Masih ada dua bulan lebih. Ini mesti kita selesaikan waktu itu. Termasuk menyesuaikan dengan arahan dari kabinet yang baru. Ada sejumlah kementerian yang dibuat baru, ada kementerian yang dipecah, ada kementerian yang diatur ulang. Okay. Nah, ini secara keuangan negara yang mesti kita tata kelolanya mesti kita rapikan. Bagaimana supaya pertanggungjawaban dari keuangan negara yang pada bulan Oktober itu struktur organisasinya berubah, itu tetap dilakukan dengan tata kelola yang baik. Okay. Memecah anggaran, merealokasi anggaran, termasuk kemudian berikutnya barang-barang milik kementerian ditata ulang dan seterusnya. Nah, bersamaan dengan itu kita juga mempersiapkan perjalanan APBN 2025 yang diketok oleh DPR bersama pemerintah di pemerintahan sebelumnya, namun kemudian dijalankan oleh pemerintahan Presiden Prabowo dan Gibran mulai 1 Januari 2025. Nah, ketika mulai menjalankan ini tentu dijalankan oleh struktur kabinet, struktur pemerintahan yang baru. Dan Bapak Presiden di bulan Januari itu memberikan arahan kepada kita semua untuk melakukan efisiensi dengan cara menyisir anggaran. Jadi itu bulan Januari. Kita mulai di minggu pertama, minggu kedua, salah satu tugas kita adalah melakukan penyisiran anggaran. Waktu itu cukup seru nyisir anggaran itu. Karena kita menggunakan beberapa kata kunci yang kita anggap bisa mendorong efisiensi. Misalkan apa? Kalau ingat, mungkin ini 9 bulan yang lalu, perjalanan dinas kita kurangi. Lalu kemudian yang sifatnya alat tulis kantor, karena sekarang sudah banyak yang memakai sistem informasi. Ada 16 kata kunci yang ketika itu kita gunakan untuk menyisir anggaran. Nah, tapi anggaran itu disisir bukan hanya sekedar untuk dipotong dan dikurangi. Setelah kita menyisir anggaran itu, kemudian Bapak Presiden memberikan arahan banyak sekali mengenai program-program prioritas. Nah, kita pada hari ini, di bulan Oktober, 1 tahun pemerintahan, kita lihat banyak program prioritas yang diberikan arahan oleh Bapak Presiden. Ini adalah dibiayai dengan sebagian besar dengan relokasi anggaran. Anggaran yang tidak efisien, kita lakukan waktu itu istilahnya pemblokiran, lalu kemudian kita refocusing, kita lakukan reprioritisasi. Maka sekarang kita lihat banyak program yang muncul. Tapi sebenarnya bukan program yang dadakan, karena dari awal Bapak Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran itu memikirkan mengenai 8 program prioritas. Ketahanan pangan, ketahanan energi, pendidikan, kesehatan, termasuk MBG, UMKM, lalu kemudian pertahanan semesta, dan juga yang namanya mendorong investasi. Ya, salah satunya nanti lewat Danantara. Lalu kemudian kita lihat secara fiskal, kita juga melakukan pergeseran anggaran, membiayai program-program yang penting, dan kita berkoordinasi dengan sangat erat dengan otoritas yang terkait, termasuk juga yang kemudian dibentuk, yaitu Danantara, yang menjadi sekarang adalah anchor dari investasi dari negara kita. Sebenarnya konkretnya Pak, efisiensi berjalan, pertumbuhan ekonomi kita bisa naik. Masyarakat sebenarnya apa sih yang dinikmati oleh masyarakat dengan pertumbuhan 5,12%, Pak? Gini ya, cara kita
mengelola ekonomi itu ya kita mungkin kalau cara memikirkan indikatornya adalah kita ingin meningkatkan produk domestik bruto. Meningkatkan pertumbuhan itu kan pertumbuhan atas produk domestik bruto. Jadi produk domestik bruto ini kita ingin tingkatkan karena itulah pendapatan masyarakat. Nah, ketika kita meningkatkan itu berapa persen naiknya? Ini ya angkanya yang dari di mana nih? Dari 2023 terus kita ada di kisaran sekitar 5%-an. Kita ingin lebih tinggi. Bapak Presiden malah ingin ini 8%. Kita ingin mencari cara supaya bisa meningkatkan gerak ekonomi masyarakat ini menuju pertumbuhannya 8%. Nah, sekarang berapa besar APBN-nya? Ya, APBN-nya itu 3.500 triliun belanja APBN. Total belanja APBN kira-kira 3.500-an. Nah, tapi produk domestik bruto yang kita ciptakan di Indonesia itu kaliber 22.000-23.000 triliun. Yang berarti itu hanya sekitar APBN itu hanya sekitar 14% dari total produk domestik bruto. Lalu kemudian yang 85-86% ini lain yang menciptakan siapa? Yang menciptakan itulah dunia usaha dan masyarakat. Dunia usaha yang buka usaha, termasuk badan usaha milik negara, badan usaha milik swasta, semua komponen masyarakat yang melakukan konsumsi, rumah tangga yang melakukan konsumsi, itu yang kemudian membentuk produk domestik bruto. Sehingga kita selalu berpikir bagaimana caranya yang 3.500 triliun, yang 14% dari PDB itu bisa memaksimalkan gerak ekonomi masyarakat sehingga membentuk PDB yang jauh lebih besar. Nah, kita menginginkan itu. Ya. Nah, gimana caranya? Caranya ya harusnya yang 3.500 triliun tadi masuk ke titik-titik yang dianggap bisa mendorong gerak ekonomi. Apa itu titik-titiknya? Itu yang disampaikan oleh Bapak Presiden Prabowo. Pastikan ketahanan pangan, pastikan ketahanan energi, pastikan pendidikan atau kualitas sumber daya manusia, pastikan kesehatan, ini juga sumber daya manusia. Kalau ini kita pastikan semua, maka gerak ekonomi masyarakat itu kemudian bergulir dia. Di 3.500-nya masuk ke titik-titik penting, bayangkan ini kayak titik akupunktur. Kayak titik akupunktur, ditekan titik yang ini dengan 3.500 triliun, maka yang berdampak. Itu nama yang dampak itu yang kita sebut dengan angka pengganda. Dari 5,12% estimasinya sampai akhir 2025. Seperti apa sih Pak pertumbuhan ekonomi kita, Pak? Kita inginnya ini naik terus ya. Kalau di kuartal kedua kemarin 5,12, kita lihat deh kuartal ketiga, apalagi kuartal ketiga ya, kalau lihat kuartal ketiga 2024 kan 4,95. Jadi base-nya agak rendah. Kita berharap nanti kuartal 3 angkanya akan bisa lebih tinggi dari 5,12. Ya kan? Nah, kita tunggu aja ya supaya kita kan angka ini yang mengeluarkan Badan Pusat Statistik. Betul, tapi ini juga menarik nih Pak, Q3 2023, Q3 2024 kecenderungannya kuartal 3 itu agak turun ya Pak. Nah, bagaimana nih kira-kira? Ya. Kita ingin dia terus naik. Angka kemiskinan, ya. Angka pengangguran. Ini adalah statistik yang kita pantau terus. Kalau perekonomian kita menuju angka 5,2, angka 5,5, ini akan dengan sendirinya mendorong percepatan penurunan kemiskinan, mendorong penurunan dari angka pengangguran di kita. Pak, tapi gini, ada surveinya Bank Indonesia juga ya Pak, tentang indeks keyakinan konsumen, indeks keyakinan masyarakat kita ke prospek ekonomi. Terakhir saya ingat angkanya 115 per September, itu tentang prospek. Apakah itu inline pada akhirnya nanti dengan kuartal keempat? Karena ya memang masih optimistis, tapi kalau dibandingkan di awal tahun, kalau saya tidak keliru, angkanya masih di sekitar 123, Pak. Artinya kan ada penurunan yang signifikan ya atas keyakinan masyarakat terhadap prospek ekonomi, Pak. Saya lihat ya, kita perhatikan banyak indikator. Ya, bukan hanya tingkat keyakinan konsumen itu satu hal. Selama dia masih di atas 100 itu berarti dia masih confident. Kemudian indeks penjualan retail. Jangan lupa, ini juga konsumsi masyarakat itu bukan hanya satu indikator. Kemudian di sisi produksi, ya,
Sekarang itu PMI manufaktur kita di atas 50, 50, masih di atas ekspansif ya. 50. Jadi masih ekspansif. Kita berusaha tahan terus di atas 50 dan hanya 40% negara di dunia yang di atas 50 angkanya. 50% yang lainnya, 55% yang lainnya itu sedang agak kesulitan. Tapi ini angka yang dinamis ya. Jadi selalu masyarakat itu melihat apa yang terjadi di luar sana, lalu kemudian ngelihat kegiatan ekonomi yang tersedia, apakah harga itu cukup mendukung inflasi kita di angka yang cukup stabil di sekitar 2,5-2,7%. Ini adalah semua membangun confidence. Dan maut pesta pernikahan anak Gubernur Jawa Barat disapu puting beliung pada Sabtu lalu. Ulasan peristiwa penting terkini. abolisi serta amnesti adalah hak Presiden. PDIP juga menyebut mendukung pemerintahan dari luar. Menjadi informasi dari seluruh tanah air saat ini. Ribuan orang dari berbagai elemen masyarakat memadati kawasan Silangan. Aksi damai diisi dengan lantunan doa serta orasi. Kompas Petang, setiap hari pukul 4 sore, live di Kompas TV. Tidak semua air itu aqua. Yang dipilih dari sumber air di gunung terlindungi, disaring bertahun-tahun oleh lapisan bebatuan, dan kaya akan mineral alami yang seimbang. Sehingga aqua terasa tanpa didinginkan. Cuma 10.000 sekarang dapat Nuvo Family kemasan 200 ml. Iya, ibu bisa lebih hemat 50%. Nuvo dengan perlindungan 2 steps ahead. Lebih cepat lawan kuman. Ibu hebat, pilih yang hemat. Yuk beli sekarang. Kok yang ini, Pak? Kalau tutupnya aja gini, isinya gimana? Tidak semua air itu sama. Aqua dalam galon yang dibersihkan 20 kali, diisi tanpa tersentuh tangan dan ditutup sempurna. Aqua, 100% murni, 100% aman. Telinga gatal? Telinga kotor? Jangan dikorek. Teteskan Vital Ear Oil sebagai obat tetes antiseptik rongga telinga Anda. Vital Ear Oil diproduksi oleh Medicon. Jangan biarkan siang Anda berlalu begitu saja. Isi dengan berita terpercaya. Mulai dari kabar penting dalam negeri, hingga peristiwa yang menjadi sorotan dunia. Karena siang hari adalah waktu yang tepat untuk menambah asupan informasi bernilai. Kompas Siang, setiap hari pukul 11 siang. Live di Kompas TV, didukung oleh ketahui berita dan informasi teraktual seputar peristiwa terkini dari seluruh penjuru tanah air. Polisi menyebut kebakaran diduga akibat kebocoran pipa gas. Cuaca buruk yang mengakibatkan gelombang tinggi di wilayah pantai selatan. Beragam kabar penting dan menarik. Juga informasi lainnya kami hadirkan. Indonesia Update edisi kali ini, saudara. Saya Ihsan Sitorus. Saya Maido Pelfri. Indonesia Update, Senin sampai Jumat, pukul 3 sore, live di Kompas TV. Di sisa tahun ini ada stimulus ekonomi, terutama untuk kelas-kelas desil bawah seperti itu, Pak. Nilainya 16 plus 30, Pak. Tapi tadi Pak Suwa kan bilang, duit negara untuk memutar ekonomi lebih dari 3.500. Ini ada 16 plus 30. Sebenarnya bagaimana menjelaskan angka ini kalau misalnya dibandingkan dengan APBN kita kan rasanya tidak signifikan seperti itu loh, Pak. Bagaimana menjelaskan ini ke masyarakat awam ya, Pak? Ini adalah bentuk dari perhatian kita kepada kondisi masyarakat ya, dan kondisi ekonomi yang tengah berkembang. Jadi kalau memang diperlukan ada penebalan bantuan sosial ya kita lakukan. Ya, dan itu tentu kita melihat bagaimana masyarakat yang membutuhkan, kelompok mana yang membutuhkan. Ini tidak lepas juga dari stimulus di tengah tahun kemarin, ini stimulus ketiga. Sekarang itu salah satu angle utama kita adalah melihat kita memerlukan employment lebih banyak. Kita memerlukan employment ya. Tadi Mbak Mega mengatakan soal PHK. Kalau buat saya itu PHK menjadi satu indikator penting, tapi indikator yang lain adalah orang bekerja atau enggak.
Orang kalau di PHK itu kan nggak otomatis berhenti bekerja, tapi dia kehilangan pekerjaan formalnya. Tapi kemudian dia cari pekerjaan lagi itu. Nah, bagaimana kita bantu itu? Maka itu di dalam angle stimulus ketiga, salah satunya yang kita promote adalah program magang. Supaya dunia usaha, ya dunia usaha ini perusahaan-perusahaan kita buka magang deh. Buka magang. Rekrut para lulusan-lulusan kita yang baru lulus. Yang S1, nanti kita akan lihat lagi possibility merekrut peserta yang lebih luas, tapi kemudian mereka bekerja. Nah, negara masuknya di mana? Negara masuknya kita bayarin upah minimum regionalnya. Ya, APBN bayarin upah minimum regional, tapi apakah itu berarti perusahaan boleh bayar lebih tinggi nggak? Boleh aja. Karena kan kalau dia bekerja di perusahaan itu nanti akan meningkatkan kapasitas produksi si pengusaha. Bisa memproduksi barang lebih banyak, bisa merekrut tenaga kerja, lalu kemudian menjadi bagian dari faktor produksi. Nah, kita berharap ini akan menjadi pengungkit dari dunia usaha kita bekerja lebih intens. Sehingga nanti kontribut kemana? Dia kontribut lagi ke PDB. Oke, saya baca berarti memang kalau secara nominal dibandingkan dengan APBN seolah-olah kecil, tapi multiplier effect itulah yang diinginkan oleh pemerintah, begitu ya Pak. Masih nyambung tentang stimulus, tapi ini belanja negara nanti dulu. Saya ingin ini Pak, kelas menengah. Ini nyambung ya antara stimulus dan kelas menengah. Pak, faktanya ini data BPS dan LPM UI, kelas menengah kita sebenarnya sudah turun dari sebelum pandemi loh Pak. 2024 angkanya semakin turun. Apa peran fiskal untuk mencegah kelompok menengah ini turun kelas menjadi kelompok miskin? Di dalam desain kebijakannya ya, kita memang harusnya melihat kalau kelompok masyarakat yang paling miskin itu harusnya kita bantu full. Ya, bahkan beberapa jenis bantuan itu bisa agak multiple. Ya, multiple itu artinya ada yang dapat PKH, program keluarga harapan 10 juta rumah tangga, ada program bantuan pangan non tunai yang sering nickname-nya itu kartu sembako. Lalu kemudian ada juga penerima bantuan iuran dibayari iuran untuk jaminan kesehatan nasionalnya. Nah, tapi kan tiap program itu beda-beda coverage yang disasar. Ya. Nah, kalau kayak si jaminan kesehatan nasional itu 96 juta orang lebih dibayari iurannya oleh APBN. Kalau seperti program keluarga harapan 10 juta keluarga. Nah, ini rata-rata semua memang kita lihat ambilnya adalah dari yang paling bawah. Oke. Dengan pemahaman bahwa makin desilnya naik, sebenarnya masyarakat itu makin memiliki kemampuan untuk bekerja, kemudian berpartisipasi dalam dunia kerja dan dapat income dari pekerjaan. Kalau yang masyarakat bawah memang income-nya pun disuplemen oleh negara. Nah, kita berharap bahwa gerak ekonomi, kalau pertumbuhan ekonomi jalan terus, maka kemudian dunia usaha itu akan menciptakan lapangan kerja. Menciptakan lapangan kerja yang kita lihat dari tingkat kemiskinannya turun, tingkat penganggurannya juga turun. Mbak Mega menyebutkan PHK, tapi tingkat pengangguran turun. Artinya penciptaan lapangan kerja ini yang harusnya kita lihat secara utuh. Kita memang menginginkan penciptaan lapangan kerja di sektor yang formal. Ya, di sektor yang formal. Jadi dia itu terlindungi. Kalau dia di sektor formal itu terlindungi. Kalau dia di sektor formal, dia di dunia usaha, dia terlindungi. Maka inilah yang menjadi dasar dari meningkatnya kelas menengah. Jadi dia naik kelas gitu ya, dia naik kelas. Nah, kita memang menginginkan gerak usaha ini dilakukan oleh yang tadi, oleh dunia usaha, oleh yang 86%. Baik, Pak, kembali ke APBN 1 tahun terakhir nih Pak. Nah, ini dia realisasi belanja negara. Totalnya ada 2.234 triliun, ini pusat masih di bawah total, dan yang menarik adalah daerah juga ya realisasinya lebih tinggi ya Pak. Ini angka-angka realisasi belanja ini berarti apa sih? Apakah 63% ini pun diambil rasionya terhadap LAPSM ya Pak? Tapi kalau diambil dari APBN itu kan sekitar 62% nih Pak. Ini masih di jalur yang sesuai target atau masih lambat?
Kalau buat saya, ini kan angka yang terakhir kita munculkan kemarin ya. Artinya ini angka penyerapan per akhir September 2025. Kita ingin di kuartal keempat, Oktober, November, Desember ini terjadi percepatan belanja. Ya, baik di pemerintah pusat maupun di pemerintah daerah. Kenapa? Karena kalau dia cepat belanjanya, maka kemudian akan menciptakan gerak ekonomi. Itu tadi dia bagian dari yang 14% itu tadi, mengungkit yang produk domestik bruto yang lebih besar. Nah sekarang kemarin waktu kita Kementerian Keuangan menguraikan APBN kita di bulan Oktober, kita kan, saya juga menyebutkan ini harus belanja lebih cepat. Dan memang perilaku dari birokrasi, belanja birokrasi itu mau pusat maupun daerah, belanjanya itu ke belakang di kuartal 4 ya, di kuartal 4. Nah oke lah, biasanya tuh numpuk di Desember, tapi kemarin seperti kita udah umumkan, ayo kalau bisa mulai Oktober ini dipacu, ya dipacu sehingga belanja pusat itu bisa lebih tinggi, belanja daerah juga bisa lebih tinggi menuju target belanjanya. Nah karena itulah kan juga dengar ya, Menteri Keuangan beberapa kali juga mengatakan anggaran yang sudah diberikan, anggaran yang sudah dialokasikan, ya dibelanjakan. Tapi jangan hanya sekedar ngejar tambah anggaran. Anggaran yang udah ada ini loh, yang sudah ada ini belanjakan. Nah kita memantau secara detail. Kemarin waktu press conference kan juga saya tampilkan beberapa kementerian yang besar, terutama yang utama ya, yang besar-besar, itu kaliber penyerapan belanjanya berapa. Kita bukan hanya sekedar ngejar kaliber ngejar 100%, tapi kita ngejar kualitas. Karena itu kejar penyerapan anggaran yang sudah diberikan, tapi tetap dengan tata kelola yang baik, pastikan efisiensi dan seterusnya. Pak, kita masih memakai makro lagi tentang utang pemerintah, Pak. Geser lagi ini ya, durasinya saya sudah diingatkan, Bapak mau bergeser. Pak, tentang utang pemerintah, Pak, total ini terakhir Juni 9.000, rasionya seperti ini. Kira-kira sampai akhir tahun, Pak, menjelaskan angka ini, banyak yang bilang 40% adalah level psikologis. Betulkah seperti itu? Lalu bagaimana Kemenq stance-nya untuk ini sampai akhir tahun, Pak? Jadi gini ya, utang itu kan alat ya, alat untuk kita melakukan pembiayaan anggaran. Nah, pembiayaan anggaran itu diperlukan kalau memang kita ingin belanja lebih besar pada hari ini. Jadi kan mengapa ada defisit? Karena belanja lebih besar dari pendapatan. Tapi itu aman atau enggak? Aman selama utangnya dikelola dengan rapi, produktif, dia sustainable, diperhatikan bagaimana pasar utangnya, bagaimana pasar SBN-nya, bagaimana instrumen SBN-nya mendapatkan confidence dari para investor atau tidak. Nah, sekarang kita lihat angka ini. 39,86% atau saya bilang 39-40% saat ini udah berlangsung mungkin seingat saya dari 5 tahun terakhir angkanya sekitar ini aja. Nah, meskipun undang-undang 60% ya batas maksimumnya. Undang-undang keuangan negara kita mengatakan bahwa maksimumnya tidak boleh melebihi 60%. Ruang itu ada. Tapi kalau ruang ada kan bukan berarti terus kita menuju sana aja. Enggak juga. Ini adalah pengelolaan yang sangat hati-hati dilakukan oleh negara. Nah, angkanya kalau totalnya 9.138 triliun, tetapi kalau PDB-nya dengan PDB yang terus meningkat, maka persentasenya bisa nanti akan turun bisa juga tetap sekian atau bisa kita turunkan. Nah, karena itu kuncinya adalah PDB. PDB-nya dibesarin. Kuncinya adalah pertumbuhan PDB. Selama pertumbuhan ekonomi membesar, ini adalah kita bisa jaga terus di tingkat yang aman. Tapi menjaga ini bukan hanya di tingkat makro utang, menjaganya juga di tingkat pengelolaan utang. Jadi teman-teman juga bisa ngelihat berapa besar biaya dari bunga utang kita. Nah, ini bunga di APBN kita kemarin kami sampaikan juga, Pak Menteri menguraikan dibandingkan awal tahun 2025 yield utang kita sudah turun secara sangat signifikan. Bahkan turun beberapa hari terakhir saya lihat seri benchmark itu artinya yang kita jadikan patokan, acuan terus, yaitu seri 10 tahun, bahkan sempat sudah ada yang di bawah 6%. Pernah ada hari tertentu, tapi dia bergerak terus itu, karena inilah pasar. Ya, market. Mekanisme. Nah, tapi kita coba jaga terus supaya
dia bisa terus turun. Kalau dia terus turun, berarti itu beban dari bunga utang kita juga melandai. Nah, jadi kita kalau dalam mengelola utang bukan hanya ngelihat angka nominal, bukan maupun hanya ngelihat rasio. angka atau rasio, tapi pengelolaan instrumennya itu. Nah, yang paling penting ketika mengelola instrumen ini adalah kepercayaan dari pasar, kepercayaan dari investor, market confidence kepada kita. Nah, market confidence ini kita jaga terus dengan cara apa? Dengan mengelola APBN-nya dengan baik, mengelola APBN-nya dengan kredibel. Pak Menteri Keuangan telah menguraikan, kita akan jaga APBN-nya tetap kredibel, termasuk salah satu kredibilitasnya adalah dengan mengupayakan terus defisitnya di bawah 3%. Defisit, ini menarik juga. Memang ini adalah outlook tahun depan Pak, agak lompat 2026, ya. Tapi 2025 bagaimana Pak? Asumsinya apakah angkanya ada perubahan atau 2025 kita udah umumkan ketika di laporan semester kemarin bulan Juli bahwa defisit akan kita proyeksikan di sekitar 2,78% dari produk domestik bruto. Itu adalah karena kita ngelihat beberapa program belanja ini perlu mendapatkan penguatan. Kita juga lihat di sisi penerimaan, ini penerimaan itu kan ngikuti gerak ekonomi. Nah, jadi penerimaan ngikuti gerak ekonomi, belanja perlu beberapa penguatan, proyeksi defisitnya menjadi 2,78% dari produk domestik bruto. Terakhir deh tentang defisit ini, meskipun Presiden kita di nota keuangan menargetkan 0%, setidaknya ini ada arah lebih kecil daripada tahun 2025, estimasinya seperti itu. Tapi mungkinkah defisit kita, perlukah defisit kita sampai 0% Pak Suat terakhir? Belanja itu ya, jadi kan defisit itu adalah selisih antara penerimaan dengan belanja. Pengeluaran. Jadi cara menurunkan defisit itu dua, atau kombinasi dari dua, naikkan penerimaan dan atau turunkan belanja. Jadi kombinasinya itu aja, ya, kombinasi itu. Nah, tentu kita jalankan dua-duanya. Nggak bisa pilih salah satu ya Pak? Jangan, kalau pilih salah satu naikkan penerimaan aja nanti kesannya menjadi wah ini lagi mengejar pajak terus. Kita jalankan satu paket komplit. Tentu penerimaan perlu kita naikkan. Masih sering orang mengatakan tax ratio kita kecil dibandingkan negara-negara lain. Jadi upaya menaikkan tax ratio itu akan meningkatkan penerimaan. Tapi di sisi lain, belanja-belanja negara kita harus kita efisienkan terus. Nah, gerakan mengefisienkan di awal tahun 2025 tentu harus kita jaga, kita lanjutkan terus. Kalau belanjanya makin efisien, makin bisa membelanjai hal-hal yang memang prioritas. Nah, tapi kemudian nggak boleh menjadi sekedar belanja itu tidak terbatas. Karena dua-duanya mesti kita seimbangkan terus pada level defisit berapa. Ini yang selalu menjadi desain dari APBN dari waktu ke waktu. Tentu kita nanti mendapatkan arahan dari Bapak Presiden dan juga nanti masukan dari masyarakat baik yang langsung atau melalui DPR tentu menjadi perhatian kita juga. Baik, kami berharap bahwa efisiensi belanja itu tidak berdampak pada pertumbuhan ekonomi yang pada akhirnya tertekan juga. Itu sih Pak. Setuju sekali. Karena itu 14% tadi mesti dipakai dengan cara yang sangat-sangat smart untuk bisa mengenerate, memberikan insentif, memberikan signal untuk peningkatan produk domestik bruto dengan pertumbuhan yang lebih tinggi. Iya, baik Pak Suwa, karena itu sinyal Bapak disiplin terhadap fiskal. Ternyata SBN juga inflow-nya ada 26 triliun di data terakhir, meskipun di bursa masih ada outflow dan SRBI juga ada outflow ya Pak. Ya, di pasar SBN-nya masih inflow, di pasar SRBI masih outflow. Ini kombinasi yang selalu kita kalibrasi terus. Tapi kami mohon komunikasi tentang transparansi, tentang disiplin fiskal ini tetap disampaikan ke publik juga Pak Suwa. Kita sampaikan terus, jadi tiap bulan seperti biasa APBN kita tidak ngilang-ngilang lagi ya Pak? Enggak pernah hilang. Kita kadang-kadang kita nunggu data. Kalau seperti kemarin kita tanggal berapa itu ya, minggu lalu, cukup awal karena datanya cukup keluarnya cukup cepat. Tapi kalau memang datanya belum stabil ya kadang-kadang kan APBN kita juga sesudah tanggal 15. Ini sebelum tanggal 15 kemarin kita udah umumkan. Baik. Terima kasih Pak Wakil Menteri Keuangan Pak Suhasil Nazara. Terima kasih Pak sudah menyempatkan waktu di Kompas TV. Sehat selalu ya Pak. Terima kasih, sama-sama. Terima kasih, saya Diah Mega Seranjaya pamit.